Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapolda Papua pastikan penganiaya anggota BRIMOB adalah kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Ratusan kendaraan terjaring razia dalam operasi patuh. 21 kg ganja asal Papua Nugini dimusnahkan polisi. Polda Papua akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku pembunuhan anggota BRIMOB Batalion D Kompi 3 Wamena, Bribda Diego Rumaropen di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri menuduh KKB pimpinan Egyanus Kogoya berada di belakang aksi ini. Matius akan menambah personel BRIMOB untuk membantu Polres Jayawijaya memburu para pelaku, serta mengambil kembali 2 pucuk senjata api yang dirampas. Sudah bisa kita simpulkan dugaan kuat ini memang dilakukan oleh kelompok Yuga, dan tentunya perkuatan yang telah saya kirim ke Wamena ini masih sedang bekerja untuk bagaimana mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum. Kami tidak akan membiarkan siapapun yang ada di negara ini yang hidup seenaknya melakukan kekerasan-kekerasan baik terhadap masyarakat sipil maupun aparat TNI Polri. Sehingga tentunya kita telah mempersiapkan perkuatan tambahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan untuk bisa menangkap pelaku. Mudah-mudahan dengan doa dari semua masyarakat yang mencintai kedamaian di tanah Papua, kita bisa dorong termasuk memberikan beban ringan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mewujudkan penegakan hukum di tanah Papua. Saya berharap ke depan tidak ada lagi kekerasan-kekerasan dilakukan oleh siapapun atas nama apapun untuk membuat situasi di tanah Papua selalu tidak nyaman. Sekali lagi, pada kesempatan ini saya sampaikan, tidak perlu yang lain berkomentar lain, saling mencurigai. Polda Papua juga tengah berkoordinasi dengan Pangdam Cendrawasih untuk meningkatkan pengamanan di sejumlah pos TNI Polri di Nduga. Penyerangan Bribda Diego Rumaropen terjadi Sabtu pekan lalu. Korban bersama Danki BRIMOB Batalion Wamena AKP Rustam saat itu berusaha membantu warga menembak sapi miliknya. Tiba-tiba Bribda Diego diserang sekelompok orang dengan senjata tajam. Para penyerang juga merampas 2 pucuk senjata api jenis sniper Styler dan AK-101. Jenazah Diego Rumaropen telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Wamena Selasa kemarin. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kaimana Selasa kemarin menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang terhadap Ebong yang dijerat kasus kepemilikan ganja sebanyak 600 paket atau sekitar 200 gram. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Kaimana. Jaksa menghadirkan 2 orang saksi yang memberatkan terdakwa, yakni penyidik Sat Narkoba Polres Kaimana dan manajer ekspedisi sebuah perusahaan barang. Di persidangan, kedua saksi mengatakan paket kiriman ganja tersebut adalah milik terdakwa. Sementara hasil tes urin, terdakwa terbukti menggunakan narkoba. Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu saksi dari penyidik dan satu lagi saksi dari ekspedisi tempat Hebron menerima paket dalam bentuk kotak berisi 632 paket ganja yang sudah dikemas kecil-kecil. Jadi pada persidangan hari ini kita mendengar keterangan dari penyidik dan petugas dari ekspedisi, dan dari keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa memang benar, dan keterangan tersebut pun dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa. Pada persidangan juga dibuka atau kita lihat bersama-sama barang bukti yang menjadi yang dibuka pada saat
di ekspedisi tersebut dan semuanya diakui juga oleh terdakwa. Dalam persidangan hari ini juga hanya tersisa 5 paket karena sisa yang lain 500 sekian itu sudah dimusnahkan dan sudah dibuktikan dengan berita acara. Jaksa menjerat terdakwa dengan dakwaan primer dan sekunder dengan ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Dinar Pakpahan dan akan dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mendengar keterangan ahli dari Bepom Manokwari dan keterangan terdakwa. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Narkotika yang beredar di Jayapura sebagian besar berasal dari Papua New Guinea. Terbukti dari pemusnahan ganja 21 kg yang disita aparat penegak hukum yang digelar Selasa kemarin di lapangan apel Mapolresta Jayapura. Pemusnahan narkoba itu disaksikan 4 tersangka yaitu warga Papua New Guinea. Ganja ini diselundupkan dari negara tetangga Papua New Guinea melalui jalur laut dan merupakan tangkapan terbesar selama ini. Menurut Kasat Res Narkoba Polresta Jayapura Kota Ibtu Alamsyah Ali, mengungkapkan kasus ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Hari ini melakukan pemusnahan terhadap barang bukti jenis ganja sebanyak total 21 kg. Pemilikannya adalah 4 orang asli warga negara Papua New Guinea. Mengingat berkas perkara yang ditangani oleh tim penyidik sudah hampir selesai. Untuk itu jaksa memberikan petunjuk untuk dilakukan pemusnahan barang bukti. Untuk ancamannya dari keempat tersangka, inisial A itu dikenakan pasal 111 ayat 1 dengan ancaman 12 tahun, sedangkan yang 3 yang lainnya itu ancamannya pasal 111 ayat 2, yang mana ancamannya lebih tinggi yaitu 20 tahun. Keempat tersangka 12 April lalu diringkus Satuan Reserse Narkoba. Warga mencurigai para tersangka yang melintas di pantai Siberi, Kampung Engkros. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Dalam operasi Patuh Kartens 2022 di hari ke-9 masih banyak pengendara motor dan mobil yang terjaring karena tidak memiliki kelengkapan kendaraan sehingga sanksi tilang diberlakukan di tempat. Dalam operasi yang berlangsung di Jalan Yosudarso, polisi dengan tegas menjatuhkan sanksi kepada pengendara yang tidak patuh aturan berlalu lintas. Polisi juga menindak pemilik kendaraan yang belum membayar pajak dengan mengarahkan mereka segera membayar pajak. Dengan harapan apabila ada yang melanggar pajaknya belum terbayar, kami arahkan ke untuk bisa bayar. Kalau tidak, mereka harus mengambil bukti bahwa pembayarannya berapa yang harus dibayar. Untuk kegiatan yang lain, sesuai dengan perintah di Telegram untuk operasi patuh, kita menindak yang 7 pelanggaran, khususnya yang di pinggir sana, tanpa helm langsung ditilang. Begitupun ada berboncengan lebih dari 1 ditilang. Nah, khusus kendaraan-kendaraan yang memang STNK-nya yang mati, kita tilang juga karena itu sudah melanggar ketentuan. Kegiatan yang lain-lain kami masih berlangsung, untuk berapa yang sudah ditilang kami belum bisa sampaikan. Namun tetap semua pelanggaran yang ada indikasi menjadi kecelakaan kami tilang semua. Mobil kalau memang pelanggarannya di situ platnya sudah mati kami tilang. Tapi kalau hanya pajaknya yang mati kita arahkan untuk membayar, kami tidak tilang, hanya arahkan untuk membayar pajak saja. Setelah itu mereka jalan, walaupun belum terbayar hari ini pajaknya, tapi kami arahkan untuk mengecek berapa yang harus mereka siapkan uang untuk membayar, supaya nanti besok ketemu lagi masih kami tilang. Tapi kalau hari ini kami hanya berikan teguran. 7 mobil dan 100 lebih sepeda motor terjaring razia, termasuk teguran bagi pengendara motor yang mengenakan sandal jepit. Sebagian warga berdalih belum mengetahui larangan menggunakan sandal jepit. Mereka meminta dilakukan sosialisasi secara rutin di situs-situs resmi Polri dan pemerintah agar mereka mengetahui secara jelas. Sosialisasi kok ini harusnya sosialisasi dulu biar kita semua masyarakat tahu. Itu lewat Facebook apa kata yang situs resmi itu Polres kah atau pemerintah daerah kah, kita tahu semua toh. Ini kan kita belum tahu sama sekali bahwasanya ada larangan untuk naik motor pakai sandal jepit.
lagi. Ya itu jadi yang keluar di Facebook jadi. Kita Oh. tidak tahu. Oh, belum ada himbauan berarti tuh. Nah, kita belum lihat. Ah. Kita tidak tahu jadi. Maksudnya kan hari ini dia baru tahu tuh biar nanti kalau ini baru di ini tuh. Ganti tuh. Tapi menurut Ibu bagaimana himbauan untuk pakai sepatu atau Betul juga. Betul juga. Bisa menghindari kecelakaan. Sejauh ini polisi tidak menindak tegas pengendara yang menggunakan sandal jepit. Polisi hanya memberi himbauan demi keselamatan pengendara sendiri. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan.